Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sidik dari kelas 11 IPS. Saya ingin menjelaskan tentang apakah kamu dapat menjelaskan pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Ya, ketahanan panganan adalah kesediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya. Sebagai contoh, sebuah rumah tangga mempunyai ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada pada kondisi kelaparan. Seperti bahan industri adalah bahan yang diperlukan dalam proses produksi berskala besar, seperti bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi. Energi alternatif adalah sebuah inovasi energi yang menggantikan energi utama. Seperti contoh, biogas adalah energi alternatif bagi LPG yang dibuat dari sisa kotoran hewan atau sapi kerbau. Biosolar adalah energi alternatif pengganti bahan bakar kendaraan seperti solar. Yang kedua, apakah kamu dapat memahami potensi dan persebaran sumber daya pertanian, kekebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional? Ya, potensi pertanian. Indonesia berada di wilayah yang subur dan beriklim tropis, sehingga potensi sangat bagus. Selain itu, ada jagung yang juga melimpah. Potensi perkebunan. Negara kita juga dikenal dengan penghasil perkebunan yang besar, bahkan menjadi sumber daya yang diekspor menjadi kopi, teh, tebu, dan ada satu perkebunan yang sebenarnya kurang begitu disukai oleh memerhati lingkungan, yaitu sawit. Potensi perikanan. Perikanan darat kita menghasilkan banyak sekali ikan seperti ikan lele, nila, dan ikan tawar lainnya. Kemudian untuk perikanan laut juga melimpah seperti tuna, cumi, udang, dan sebagainya. Potensi peternakan. Ternak dengan hasil yang sangat dibutuhkan yaitu ayam, sapi, dan kambing. Kebutuhannya sangat tinggi di masyarakat kita. Nomor 3. Apakah kamu dapat memahami potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri? Bahan industri pertanian. Pertanian merupakan usaha pengelolaan tanah untuk pembudidayaan tanaman pangan. Industri perkebunan. Orang Indonesia juga banyak yang hidup dari perkebunan. Berapa jenis tanaman yang diperlukan dalam industri juga biasanya ditanam di perkebunan. Misalnya kapas, kelapa sawit, tembakau, dan sebagainya. Industri peternakan. Indonesia memiliki potensi sumber pengembangan peternakan karena tanamannya tumbuh subur. Yang nomor 4, apakah kamu dapat memahami potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan? Ya, pengolahan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan dalam industri serta energi baru dan terbarukan di Indonesia adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia untuk mengelola bahan industri untuk meningkatkan produktivitas pangan dengan menggunakan sumber energi baru dan terbarukan. Nomor 5. Apakah kamu dapat memahami pengelolaan sumber daya alam, penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia? Ya. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan di Indonesia
adalah banyak sekali. Sebagai contoh adalah misalnya energi tenaga surya, di mana potensinya sangat tinggi karena Indonesia berada di Khatulistiwa. Kemudian ada sumber daya air yang bisa digunakan sebagai energi pembangkit listrik PLTA, di mana potensi sumber di Indonesia sangatlah banyak dan masih banyak bagi potensi yang ada di Indonesia. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.